Bina Dharma Dr. Sunda Aryana MPD MM, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana, Administrasi Umum dan Organisasi, Ibu Haja Rifa Aryana SE/AK MPD, Wakil Rektor Bidang Artika, Bapak M. Isman Hardiansyah STMM PhD, Dekan Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa, Profesor Waspodo MED PhD, Ketua Program Studi Sastra Inggris, Ibu Komala Dwi Syaputri MPD, Ketua Tim Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Rudi Susilana MST, Presiden AISE, Dosen Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Pupung Purnawarman MS, MSED PhD, para dekan, Kaprodi, dan dosen Universitas Bina Dharma yang hadir pada kegiatan webinar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izinnya kita bisa mengikuti acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Sastra Inggris, mendalami kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan menerapkannya pada Program Studi Sastra Inggris Universitas Bina Dharma yang bertema menguatkan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja melalui implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Karnadi Ilyas SEMM. Kepada Bapak saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berdoa, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وآله وأولاده وذريته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وفي نعمك بمجيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظمة الإحسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنبي العافية وتقضي لنا بها يا الله يا الله يا الله من حاجات لنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأوسط الخيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده وتكرم مسوما. اللهم أصل ذات بيننا وعلق بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di aula Universitas Bina Dharma dalam rangka seminar. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami dari bara bencana. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, dosa kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bisyakaratil maut wa najata minan nar afwahindal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tu'ammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana tansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhil jannata mal abrar ya azim ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Karnadi Ilyas. Sambutan dan sekaligus membuka acara webinar pagi hari ini oleh Rektor Universitas Bina Dharma yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Wakil Rektor kita Bapak M. Isman Hardiansyah STMM PhD. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini
kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui Zoom sebagian dari kita dalam kegiatan webinar peningkatan kemampuan kompetensi dalam pengembangan kampus Merdeka di program studi sastra Inggris Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati Ketua Tim Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Dr. Rudi Susilana, MSI. Selamat pagi Bapak. Kemudian yang kami hormati juga Presiden AIC dan dosen Program Studi dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Pupung Purnawan PhD. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bersedia memenuhi undangan kami untuk menjadi narasumber dalam webinar ini. Yang saya hormati Ibu Rektor, Bapak Dekan, Bapak dan Ibu Ketua Program Studi, dan semua dosen di lingkungan Universitas Bina Dharma yang sempat hadir dalam acara webinar ini. Kita dalam kurun waktu lebih kurang 6 bulan belakang ya, atau lebih tepatnya periode awal dari kepemimpinan Menteri Pendidikan yang baru, diperkenalkan dengan sebuah konsep Merdeka Belajar yang pada prinsipnya atau menyempurnakan berbagai aspek dalam pendidikan tinggi terkait dengan teknis proses pembelajaran yang dialami oleh mahasiswa maupun bagaimana program studi memberikan fasilitasi belajar kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka yang dipilih temanya oleh teman-teman di program studi, mendalami kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan menerapkannya pada program studi sastra Inggris. Dalam kaitan ini, kita berharap dapat menguatkan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja melalui implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Mewakili Ibu Rektor, kami tentu mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya membagi ilmu serta pengalamannya. Kami yakin akan sangat bermanfaat bagi program studi sastra Inggris khususnya, maupun juga prodi-prodi yang lain dan dosen-dosen yang lain. Kegiatan ini juga diikuti oleh dosen-dosen Universitas Bina Dharma tidak hanya dari lingkungan program studi sastra Inggris, Pak. Program studi sastra Inggris merupakan salah satu program studi di UBD yang mendapatkan hibah program Merdeka Belajar. Tentu kami mengucapkan apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada kementerian, karena dengan bantuan ini tentu menjadi motivasi yang tinggi juga bagi kami, bagi program studi, untuk terus meningkatkan kualitas proses yang pada akhirnya nanti berdampak langsung, kita berharap berdampak langsung kepada mahasiswa dan lulusan-lulusan kita semua. Melalui kegiatan ini, kita berharap akan dirasakan manfaatnya tidak hanya bagi program studi sastra Inggris, juga program studi yang lain, dan lebih utamanya adalah bagi mahasiswa kita. Tidak lupa juga
Kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah mengeluangkan waktu dan energinya dalam menyiapkan kegiatan dan memungkinkan terlaksananya kegiatan ini. Saya yakin tidak cukup dan tidaklah selesai hanya dengan melaksanakan webinar yang mungkin 2 atau 3 jam. Ada banyak langkah proses selanjutnya. Kepada para narasumber, Pak Rudi Susilana maupun Pak Pupung Purnawan, kami berharap supportnya terus Pak. Dan barangkali setelah ini teman-teman itu ingin berkonsultasi atau berdiskusi banyak hal, mohon disupport karena kami yakin masih banyak hal. Kami juga menyadari masih banyak hal yang belum kita ketahui terkait dengan perkembangan berbagai ilmu pengetahuan di luar sana. Akhirnya, ini kalau di Palembang ini ada pepatah, ikan cepat, ikan bagus, lebih cepat, lebih bagus, Pak. Dengan mengucapkan syukur dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka secara resmi webinar kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi acara kita dan dapat membantu kita dalam menyelesaikan acara ini sebaik-baiknya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka secara resmi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena ada kegiatan yang lain mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kita semua sampai dengan acara selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Isman Hardiansyah, STMMPD. Demikianlah webinar MBKM telah dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Rektor. Selanjutnya acara inti akan dilanjutkan oleh Bapak Ferry Kurniawan MPD sebagai moderator. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana MPDMM, yang juga saya hormati Wakil Rektor Universitas Bina Dharma Bapak M. Isman Hardiansyah PhD dan juga Ibu Rifa Aryani MPD, Bapak Dekan Fakultas Keguruan, Ilmu Pendidikan dan Bahasa Universitas Bina Dharma Bapak Profesor Waspodo MED PhD. Selaku penyelenggara pada hari ini tuan rumah yaitu Ketua Program Studi Sastra Inggris Ibu Komala Dwi Saputri, dan juga pembicara kita pada hari ini ada 2 pembicara yang hadir untuk mengisi acara pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Rudi Susilana MSI dan juga Bapak Pupung Purnawarman MSED PhD. Nah, kita menuju ke sesi yang pertama yang akan membicarakan tentang dengan tema mendalami kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Susilana MSI. Sebelum dimulai Pak, izinkan saya menyampaikan secara singkat tentang data diri Bapak. Bapak Dr. Rudi Susilana MSI lahir di Kuningan 19 Oktober 1966. Bapak Rudi menyelesaikan pendidikan S3-nya di tahun 2013 di UPI Bandung, kemudian masternya diselesaikan di tahun 2002 di Universitas Airlangga, S1-nya di IKIP Bandung diselesaikan pada tahun 1990, kemudian SMA-nya diselesaikan pada tahun 1985 di SMA Negeri 1 Kuningan, kemudian SMP-nya di SMP Negeri Siring Agung Kuningan pada tahun 1982 dan juga SD di SD Negeri Ciwaru pada tahun 1978. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Rudi akan membahas tentang bagaimana mendalami kurikulum
Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tiba-tiba muncul, bukan juga tiba-tiba, tetapi berdasarkan instruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bahwa kita akan mengadakan kampus merdeka. Kampus merdeka, istilah kampus merdeka sangat populer sekali akhir-akhir ini. Nah, tentang bagaimana Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan dibahas oleh Bapak Dr. Rudi Susilana MSI. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Boleh saya diberi share screen, Pak? Baik Pak, disilakan. Belum, Pak. Oh belum. Sebentar ya Pak. Ya, sudah bisa Pak? Sebentar. Belum, Pak. Oh masih belum? Dikirim ke saya dulu mungkin ya. Baik Pak. Saya share screen, Pak. Dari komputer saya. Baik Pak. Operator sedang mengalihkan share screen-nya Pak. Ditunggu sebentar. Oke, sambil nunggu Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, ini saya baru ini bertemu dengan Bapak dan Ibu dari Universitas Bina Dharma ya di Palembang gitu. Dan alhamdulillah melalui webinar ini akhirnya kita bisa bersilaturahmi. Iya, ditunggu sebentar ya Pak, operator sedang mengalihkan share screen-nya. Jadi Bapak dan Ibu, saya memang bergerak di bidang pengembangan kurikulum. Salah satunya adalah bagaimana mengembangkan implementasi program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di UPI. Memang di UPI khususnya sudah membuat semacam pedoman bagaimana melaksanakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Dan pada saat ini kami juga akan membuat satu pedoman lagi atau panduan yang lebih teknis yang terkait dengan bagaimana mengkonversi pengalaman-pengalaman belajar mahasiswa ke dalam SKS dan mata kuliah. Jadi artinya ketika mahasiswa diberi kemerdekaan untuk melakukan kuliah di mana, magang di mana gitu. Itu ternyata ada hal yang terkait dengan bagaimana mengakui pengalaman mereka ini menjadi SKS dan kita akui sebagai sebuah pengalaman belajar yang bisa diakui untuk mengurangi SKS dan memotong beberapa mata kuliah yang memang akan disesuaikan dengan pengalaman mereka ya ketika misalnya mengikuti magang. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu ya. Terima kasih ini ke Pak Rektor dan pimpinannya, juga ke pimpinan fakultas, Prof. Widodo, saya ucapkan terima kasih atas undangannya, juga Ibu Komala Dewi ya sebagai Ketua Program Studi ya Bahasa Inggris dan panitia semua. Terima kasih atas undangan sehingga saya bisa hadir di webinar ini. Ini Pak Ferry sebagai moderator ya. Terima kasih. Kita mulai saja. Bapak dan Ibu, berkaitan dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka memang sangat luas ya, mulai dari kurikulum sampai ke akreditasi. Tetapi dalam konteks ini saya akan membahas dulu terkait dengan kurikulum. Ya. Karena yang lain-lain saya pikir itu lebih tugasnya universitas. Ya.
Prodi itu mungkin nanti bergerak di bidang kurikulum dan pembelajaran dulu. Oke, topik kita kali ini akan dibahas yang pertama terkait dengan kurikulum program studi itu di perguruan tinggi harus berbasis KKNI dan SNDT. Jadi basisnya KKNI dan SNDT. Jadi tidak ada kurikulum prodi yang tidak berbasis pada KKNI. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang kurikulum merdeka dan kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dan kira-kira ruang lingkup apa pada program magang dalam implementasi MPKM ini. Nah, ini memang yang paling banyak didiskusikan itu terkait dengan program magang, ya. Juga terkait dengan bagaimana prodi menyiapkan kurikulum untuk MPKM. Bapak dan Ibu, kurikulum berbasis KKNI dan SNDT tentunya dilepas dari Permendikbud yang terbaru, ya, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT ini sebagai pengganti Permendikbud tahun sebelumnya, ya, tahun 2000, mungkin tahun 2014 atau 2015 gitu, ya. Tapi intinya yang penting di sini bahwa pertama, ya, standar kompetensi lulusan, ya, standar kompetensi lulusan atau SKL dulu itu merupakan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan. Nah, sekarang harus dinyatakan dalam CPL. Jadi prodi harus memiliki CPL. Tidak ada prodi yang tidak memiliki CPL. Jadi prodi itu harus memiliki CPL. Kemudian rumusan CPL itu wajib mengacu pada CPKNI dan jenjang KKNI. Kemudian rumusan CPL, ya, pengetahuan dan keterampilan khusus, wajib disusun oleh forum atau asosiasi program studi sejenis atau pengelola prodi bagi yang belum memiliki. Saya pikir untuk bahasa Inggris sudah ada ini, ya. Tadi Pak Pupung saja kan termasuk yang ikut di dalamnya, bahwa CP Prodi untuk pengetahuan dan keterampilan khusus ini sebaiknya, ya, disusun oleh prodi sejenis sehingga ada standar. Nah, untuk rumusan capaian pembelajaran ini harus dirumuskan dalam empat domain. Ya. Yang pertama ada sikap, keterampilan umum, ada pengetahuan, dan ada keterampilan khusus. Nah, sikap dan keterampilan umum ini tinggal mengambil dari lampiran di KKNI, ya. Tinggal ambil saja ini. Tinggal ditambah dengan ciri khas dari perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Gitu, ya. Jadi kalau standarnya ada di KKNI dan SNPT di lampiran, sedangkan tambahannya itu dari visi misi universitas Bapak dan Ibu. Kalau standar kan nilainya 3. Tapi kalau ditambah dengan visi misi perguruan tinggi Bapak dan Ibu, maka nilainya bisa maksimal 4 gitu, ya. Kemudian untuk CP pengetahuan dan keterampilan khusus, memang ini dirumuskan oleh teman-teman di prodi sendiri. Bapak dan Ibu, nah ini salah satu contohnya, ya. Ini level pengetahuan dan ini level kualifikasi untuk keterampilan khusus. Nah, ini Bapak dan Ibu nanti merumuskan, ya, di level 6 untuk sarjana, ya, itu alineanya ini, ya, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan apa gitu, ya. Kemudian juga di sini untuk keterampilannya dapat mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, pemanfaatan iptek dalam menyelesaikan masalah apa. Itu terkait apanya itu terkait dengan disiplin ilmu Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya alineanya saja, bahwa untuk pengetahuan adalah menguasai konsep teoritis, kemudian untuk keterampilan khususnya mengaplikasikan. Jadi misalnya contohnya ketika dia menguasai konsep teoritis, maka dia dapat apa, kan itu. Ini jadi antara pengetahuan dan keterampilan khusus itu merupakan satu ikatan untuk capaian pembelajaran lulusan untuk kedua domain ini. Bapak dan Ibu,
kalau Bapak Ibu sudah memiliki dokumen kurikulum, mohon dicek apakah dokumen kurikulum ini sudah memenuhi unsur-unsur atau komponen ini. Jadi di KPT 2018 ya, itu dikatakan bahwa yang disebut dengan kurikulum itu isinya ini, gitu ya. Termasuk di sini ada identitas prodi, ada hasil evaluasi kurikulum atau teacher study, landasan pengembangannya. Nah, ada rumusan standar kompeten lulusan yang dinyatakan dalam CPL, ada bahan kajian, ada mata kuliah, ada matrik distribusi mata kuliah, termasuk ada RPS ya sebagai pelengkap untuk setiap mata kuliah, dan ada manajemen mekanisme pelaksanaan kurikulum. Nah, ini yang disebut dengan kurikulum Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau ditanya dokumen kurikulum, ini isinya. Jadi dokumen kurikulum bukan hanya isinya struktur mata kuliah. Gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar. Ini beberapa contoh di UPI Bapak dan Ibu yang sudah kita lakukan, tapi ini juga berguna untuk teman-teman di UBN, ya, gitu, UBD ya. Nah, kita akan fokus pada yang keempat ini, ya. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Jadi saya tidak akan membahas tentang pembukaan prodi baru, sistem akreditasi, termasuk di PTNBH, saya tidak akan bahas itu karena terlalu luas. Saya akan membahas yang terkait dengan bagaimana mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, di dalam Permen nomor 33 tahun 2020, pasal 14 dan 18, dinyatakan bahwa bentuk pembelajaran dan pemenuhan masa dan beban belajar di dalam dan luar prodi itu sebagai berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu, ini fokus kita ke pasal 14 yang menyatakan bahwa bentuk pembelajaran itu dapat berupa ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Bisa kuliah, responsi, bahkan di sini ada pelatihan militer, penelitian, pertukaran mahasiswa, magang, wirausaha, atau bentuk lain pengabdian masyarakat. Jadi ini berbagai bentuk pembelajaran yang dapat dirancang di perguruan tinggi. Jadi kuliah tatap muka itu hanya satu bagian saja, satu bentuk saja dari bentuk pembelajaran yang bisa kita lakukan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan aturan ini maka perguruan tinggi bisa merancang pembelajaran ini tidak hanya kuliah. Itu. Yang kedua, di pasal 18 dinyatakan bahwa fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk mengasah dan bahan belajar dalam proses pembelajaran paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di program studi. 1 semester atau sekali dengan 20 SKS itu merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Ya. Kemudian paling lama 2 semester atau setara dengan 20 SKS, ya, merupakan pembelajaran pada prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Ini artinya di pendidikan bahasa Inggris di UBD dengan pendidikan bahasa Inggris di UPI misalnya. Jadi teman-teman UBD mau kuliah ke UPI, kuliah ke prodinya Pak Pupung, silakan kan itu ya, ini boleh kan. Kemudian pembelajaran pada perguruan tinggi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, ya, atau pembelajaran di luar perguruan tinggi yang bentuknya tadi bisa berbagai macam. Nah ini mohon disepakati dulu tentang Permendikbud ini karena akhirnya ke sini. Jadi untuk pemenuhan masa dan belajar dalam perguruan tinggi itu, ya pertama ya minimal 4 semester. Minimal 4 semester terkait dengan program studi sendiri di sini. Kalau saya menghitung sebetulnya mungkin yang normal 5 semester ya. Di prodi ini 5 semester. Kemudian nanti maksimal ya di prodi yang sama ya di luar prodi
pada perguruan tinggi yang sama. Jadi misalnya di UBD ya, bahasa Inggris misalnya ngambil mata kuliah ke fakultas lain atau ke prodi lain itu silakan. Kemudian juga maksimal 2 semester paling lama ya, atau setara dengan 40 SKS ya, di program studi yang sama atau di program studi atau di luar perguruan tinggi. Nah ini untuk penguatan dan perluasan serta pendalaman di sini. Nah, Bapak dan Ibu, akhirnya kurikulum di prodi perlu dirancang. Yang pertama adalah kurikulum yang untuk mahasiswa kita sendiri ya. Mahasiswa kita sendiri itu 144 misalnya standarnya. Nah, ini diperuntukkan untuk mahasiswa sendiri karena bisa jadi tidak semua mahasiswa ya, ingin mengikuti fasilitas yang diberikan oleh MBKM. Makanya fasilitas kurikulum untuk mahasiswanya sendiri itu kita siapkan. Nah, tapi dari samping itu ada 3 hal yang harus kita tawarkan. Yang pertama adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk mahasiswa prodi yang sama gitu ya, dari PT lain. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman UPI mau kuliah bahasa Inggris, mau kuliah di pendidikan bahasa Inggris UBD itu silakan ditawarkan. Ini silakan, ini bisa sampai tadi 40 SKS ya. Tapi kami di UPI umumnya menawarkan hanya 20 SKS. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan yang untuk mahasiswa prodi yang berbeda di PT sendiri atau PT lain. Artinya ini mahasiswa yang dari PT yang berbeda atau PT kita sendiri untuk program studi yang berbeda. Gitu. Kemudian juga yang terakhir adalah mata kuliah yang ditawarkan untuk konversi pada program magang. Nah, ini. Kalau tadi program magangnya ya misalnya 20 SKS, maka kira-kira program magang itu akan dikonversikan dengan mata kuliah apa. Nah, umum mungkin di teman-teman di perguruan tinggi, khususnya di UBD, mungkin ada mata kuliah PPL, KKN, Medlit, skripsi, atau mungkin mata kuliah lain yang relevan bisa digabung dalam program magang. Jadi artinya mata kuliah ini bisa diambil nanti di dalam program magang, dikontrakkan dalam program magang. Ini. Jadi ada 3 hal tadi slotnya. Ini adalah mata kuliah untuk prodi yang sama, mata kuliah untuk prodi yang berbeda di dalam dan di luar PT, dan mata kuliah untuk program magang. Akan dikonversikan program magang. Bapak dan Ibu, ini salah satu pola yang kita lakukan di UPI. Yang pertama bahwa untuk program studi yang untuk mahasiswa program prodi kita sendiri kita siapkan sampai 5 semester. Artinya 5 semester di prodi. Adapun nanti ada kuliah di prodi luar PT, tetapi prodinya masih sama. Artinya boleh mulai dari semester 3. Semester 3, semester 4, atau mungkin semester 5. Silakan itu ditentukan saja, mau semester 3 silakan, semester 4 silakan, semester 5. Kenapa kuliah di prodi yang sama harus awal semester? Karena kalau di akhir semester, Bapak dan Ibu, saya pikir untuk prodi yang sama mungkin udah banyak yang sudah tidak inti lagi mata kuliahnya. Artinya di sini udah mata kuliah tambahan saja. Apalagi kalau kita ya menambahkan tadi ada 9 SKS untuk semester antara. Maka di sini di prodi ini bisa jadi selesai pada 4,5 semester. Ditambah antara ini udah selesai. Ya. Tapi jaga-jaganya kita siapkan untuk 5 semester. Nah, keluar prodi yang berbeda, ya khususnya di PT sendiri, maka sebaiknya di semester 6. Ya kan sebagai kompetensi tambahan karena ilmunya mungkin berbeda kan itu. Atau juga kalau yang berminat di prodi yang berbeda di luar PT
Ya, itu ya silahkan mulai semester 6 atau di semester 7. Atau magang. Jadi artinya magang ini bisa disimpan di semester 7, di semester 6, semester 7. Sedangkan semester 8 ini untuk tugas akhir atau ini untuk penyelesaian akhir di program studi tersebut. Karena bisa jadi dengan adanya semester antara mahasiswa sudah lulus di semester 7. Gitu ya. Ini pola penempatan semester pada implementasi kurikulum BKM. Gimana Pak dan Ibu ini ya? Kalau prodi itu ya minimalnya untuk S1 ada 144, maka ya untuk prodi yang sama ya atau untuk prodi sendiri itu kan habis di semester 1 sampai semester 5. Ini kira-kira 100 SKS. Apalagi kalau itu ada semester antara, berarti 118 SKS kalau satu semesternya 20 SKS. Sedangkan di semester 6 tadi untuk prodi yang berbeda ya, di luar maupun di dalam PT, dan nanti di semester 7 adalah magang misalnya, bisa 18, bisa 20 SKS, dan tugas akhir nanti di semester 8. Atau bisa jadi karena tadi ada percepatan di semester antara, maka semester 7 sudah dengan magang dan tugas akhir di sini. Kalau kita umpamakan Bapak dan Ibu, ini kira-kira seperti ini. MKU ini kira-kira 10%. Mata kuliah umum, mata kuliah, mungkin ada mata kuliah fakultas, itu kira-kira 10%. Ya. Kemudian nanti mata kuliah inti prodinya ada 70%. Ya. 100 SKS. Dan mata kuliah pilihannya, Bapak dan Ibu, Dikti sebetulnya menginginkan adanya mata kuliah pilihan ya, yang dikembangkan oleh prodi. Yang pertama penguatan bahasa Inggris misalnya, belajar lagi bahasa Inggris yang lebih dalam, itu penguatan. Juga untuk pengayaan, ini untuk profil tambahan dari profil lulusan bahasa Inggris. Jadi kalau penguatan ke dalam, ini pengayaan ini ke luar gitu ya. Nah ini bisa juga kita lakukan 20 SKS. Jadi untuk penguatan 20 SKS, untuk pengayaan 20 SKS. Nah mahasiswa kita silakan memilih mau penguatan atau pengayaan. Dua-duanya boleh, silakan. Hanya mungkin jadi 164 SKS. Jadi mubazir kalau menurut saya. Pilih saja salah satu, mau penguatan atau mau pengayaan. Nah kira-kira pemetaan SKS-nya untuk prodi seperti ini. Kemudian untuk pengelolaan kelasnya Bapak dan Ibu, karena nanti terkait dengan orang yang masuk dan orang keluar, maka kelas di program studi ini bisa jadi seperti ini. Ya tadi kelas reguler, maksudnya kelas kita sendiri ya. Untuk inti prodi rata-rata kan standarnya 40 orang. Nah ini bisa jadi ketika ada mahasiswa yang masuk ke kita, yang inbound ke kita, maka bisa jadi kalau masih dalam 40 kelas, 40 orang satu kelas bisa disatukan, tapi kalau lebih dari 40, maka sebaiknya dibuatkan kelas baru. Ini dalam pengelolaan kelas. Kemudian juga untuk prodi yang berbeda, baik dari dalam PT kita ataupun dari luar, ini juga boleh mengambil mata kuliah inti. Juga boleh mengambil mata kuliah pilihan tadi di pengayaan. Jadi kalau untuk pilihan penguatan itu tidak boleh untuk kelas untuk prodi yang berbeda. Karena apa? Karena tentunya mata kuliah penguatan ini bersyarat ke mata kuliah inti program studi. Artinya karena ini penguatan lebih dalam lagi ya, on top kalau di UPI istilahnya, on top, maka ini merupakan mata kuliah yang mungkin syaratnya ada di mata kuliah program studi inti di sini. Makanya usahakan untuk tidak memasukkan teman-teman dari prodi yang berbeda ke dalam paket pilihan atau ke dalam mata kuliah prodi pilihan. Mereka dianjurkan masuk ke mata kuliah inti atau mata kuliah pengayaan. Sedangkan untuk prodi yang sama, saya pikir bebas ya. Kalau untuk prodi yang sama silakan, mau ke penguatan silakan, ke pengayaan silakan. Untuk memudahkan sebetulnya
Yang ini penguatan bisa kita buat satu kelas gitu kan, untuk pengayaan bisa satu kelas, sehingga kalau ada yang dari luar inbound ke kita itu bisa masuk ke sini. Karena bisa jadi pada saat yang sama mahasiswa kita juga keluar outbound ya, outbound ke perguruan tinggi yang lain. Gitu. Sehingga di sini tentunya kelasnya jumlah orangnya akan lebih sedikit dibanding yang di kelas prodi inti. Kalau prodi inti mungkin di kita rata-rata kan full diambil gitu ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang terkait dengan magang ini bisa dilakukan di mana saja. Yang mungkin tidak langsung terkait dengan kompetensi atau CPL program studi. Tetapi ini dari pengalaman belajar mereka di sini itu terkait dengan apa yang ada di dalam program-program atau mata umum yang ada di prodi kita. Gitu ya. Ada proyek di desa, pertukaran mahasiswa, ada riset, ada wirausaha, kan. Jadi banyak ini. Jadi silakan mahasiswa ditawarkan oleh kita. Syaratnya adalah ada kerjasama antara prodi atau mungkin fakultas dengan tempat lembaga-lembaga yang melaksanakan program ini. Jangan sampai tidak ada kerjasama, karena khawatir tempat magang itu tidak kredibel, gitu ya. Sehingga mahasiswa tadinya ingin magang misalnya, ternyata tugasnya bukan magang, tetapi ditugasi masalah administratif, itu kan tidak. Artinya ilmunya kan tidak berkembang kalau gitu. Nah, nanti di program magang juga bisa dilakukan ya. Yang pertama kita bisa meminta ke teman-teman itu untuk melakukan sertifikasi, ya. Mungkin bisa mengikuti program-program yang nanti memperoleh sertifikat. Atau juga bisa dilakukan dengan konversi mata kuliah. Artinya kalau 20 SKS ini nanti magangnya di sekolah misalnya, kira-kira mata kuliah apa yang kira-kira nyambung dengan program magang ini. Jadi memang magang ini tadi saya anjurkan mungkin ada beberapa yang tepat ya, mata kuliah yang untuk dikonversikan. Di antaranya tadi PPL. Jadi tidak ada PPL tapi adanya magang yang 20 SKS. Karena PPL kan umumnya hanya sekitar 4 SKS. Nah, Bapak dan Ibu, nah kira-kira untuk konversi mata kuliah dan nilai pada program magang ini terkait dengan ini. Apakah magang ini mendukung capaian pembelajaran program studi? Karena adanya keselarasan capaian pembelajaran dengan mata kuliah yang mendukungnya, adanya hasil penilaian dari berbagai pihak. Jadi kalau nanti teman-teman magang, apakah nanti ada penilaiannya dari tempat magang atau mungkin juga dari kita, karena magang ini juga harus dibimbing oleh dosen yang berasal dari kampus, berasal dari perguruan tinggi. Juga apakah nanti mereka akan memperoleh beberapa sertifikat. Nah, kalau misalnya magangnya sudah selesai, tadi ada mata kuliah yang memang kita titipkan di dalam proses magang, dan teman-teman prodi belum yakin apakah capaian pembelajaran mata kuliah tercapai atau tidak, maka bolehlah dilakukan uji kompetensi atau ujian oleh program studi terhadap apa yang sudah dilakukan di magang. Nah, Bapak dan Ibu, ini perhitungannya ketika dinyatakan bahwa magang itu bisa 20 SKS. Nah, kira-kira seperti ini hitungannya, ya. Jadi selama 1 semester ini, ya, itu kira-kira memang dapat setara dengan 20 SKS. Atau 120 hari kira-kira bisa setara dengan 20 SKS. Kemudian ini Bapak dan Ibu, ya, tadi dikatakan bahwa standar proses ini juga terkait dengan bentuk pembelajaran. Ya. Bagaimana kita menghitung bentuk pembelajaran yang lain, ya, terutama yang misalnya penelitian, perancangan, pengembangan. Yang penting kan hitungannya 170 menit per minggu per semester. Artinya
Kalau satu SKS sama dengan ada 170 menit per minggu per semester, berarti standarnya satu SKS itu adalah 45,28 jam. Karena satu per minggu per semester ada 16 kali pertemuan. Jadi yang disebutkan SKS itu adalah SKS kali 16 kali pertemuan. Artinya ada 45,28 jam. Ini satu SKS. Jika satu hari bekerja 8 jam, maka satu SKS itu bisa setara dengan 5,66 hari atau 6 hari. Sehingga mahasiswa yang mengambil 24 SKS berarti harus berkegiatan selama 67,92 jam per minggu, atau jika satu minggu selama 6 hari, maka perharinya 11,32 jam. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, mengapa mahasiswa juga harus rasional ketika ngambil SKS? Kalau tadi 24 SKS diambil, maka dia perharinya 11,30, hampir seharian penuh mereka berkegiatan. Apakah itu belajar tatap muka, atau mereka belajar mandiri, atau mengerjakan tugas-tugas sendiri, itu selama segini. Ya. Karena tadi pengabdian masyarakat juga dilakukan mengikuti aturan-aturan ini. Sehingga memang yang wajar adalah tadi kira-kira sekitar 20 SKS gitu ya, untuk satu semester. Nah, berani tambahan mungkin, mengapa satu prodi wajib 5 orang dosen menurut Permendikbud nomor 3 2020 ini? Kira-kira seperti ini hitungannya. Saya menduga misalnya jumlah mata kuliah di prodi itu ada 50. Kalau ditawarkan di semester ganjil dan genap, maka ada sekitar 25 mata kuliah. Jika dosen prodi ini 5 orang, maka satu orang dapat mengampu 5 mata kuliah. Sehingga beban kerja dosen per semester ya, untuk yang satu rombel diberikan paling banyak sekitar 15 SKS atau setara dengan bekerja 2-3 hari. Hari yang lainnya adalah riset dan pengabdian. Jadi memang wajar kalau tadi Permendikbud menyatakan bahwa satu prodi wajib 5 orang dosen. Nah, Bapak dan Ibu, untuk implementasinya di tingkat nasional, MBKM ini sudah dilaksanakan pada tahun ini ya, melalui Permata Sakti. Ya. Permata Sakti yaitu program pertukaran mahasiswa tanah air sistem alih kredit dan teknologi informasi yang diinisiasi oleh Dikti, yang fasilitasi mahasiswa mengikuti perkuliahan di PT lain. Ya. Ini kalau di Dikti itu dibuat wilayah-wilayah, wilayah timur, wilayah tengah. Gitu. Jadi mahasiswa boleh, dan ini dibiayai oleh Dikti mahasiswanya. Nah, misalnya ini kita lihat datanya ya, untuk UPI khususnya, ya, itu ternyata UPI merupakan Mohon cek. Mohon maaf Pak, suaranya tidak terdengar. Cek.
dari Bapak Ibu semuanya. Dari data tersebut kita akan bisa memberikan mengingatkan maksudnya kepada Bapak Ibu peserta, jika ada pertanyaan boleh juga ditinggalkan di chat room, nanti kita sampaikan kepada pembicara. Mohon maaf Pak Ferry, terputus barusan. Baik Bapak, bisa dilanjut? Terputus barusan. Saya share lagi ya. Iya Pak. Baik Pak. Oke. Ini udah tadi sampai sini ya? Ya, benar Bapak. Jadi sampai ini? Ya, sampai di sana tadi. Terlihat? Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, untuk program implementasi kurikulum BKM untuk tahun ini itu sudah dilaksanakan oleh Dikti ya, melalui program Permata Sakti. Kepanjangan dari program pertukaran mahasiswa tanah air sistem alih kredit dan teknologi informasi. Dan ini memfasilitasi mahasiswa untuk bisa mengambil mata kuliah di PT lain, ke mata kuliah apapun ya, ke prodi apapun ya, dari PT yang satu ke PT lain. Dan untuk sementara UPI memang lebih banyak inbound ya daripada outbound. Memang ini mungkin untuk sementara adalah untuk teman-teman perguruan tinggi negeri ya. Dan saya pikir ini bisa juga dilaksanakan secara mandiri oleh teman-teman di perguruan tinggi swasta. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, sekarang juga Dikti sedang melaksanakan namanya kampus mengajar perintis. Ya. Kampus mengajar perintis, yaitu menugaskan, ya, memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan magang ya di sekolah. Ya. Di sekolah khususnya sekolah-sekolah yang memang ditentukan oleh Dikti. Nah, Bapak dan Ibu, ini harus menjadi fokus untuk teman-teman di program studi dan di pimpinan program studi, bahwa untuk penilaian kinerja utama PT untuk tahun 2020 ya, yang nanti kita lihat di tahun 2021 hasilnya, maka perlu ada program yang memberikan fasilitas mahasiswa untuk bisa kuliah di luar kampus ya, di sini. Ya, paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Jadi dengan program misalnya perkuliahan di prodi yang sama maupun di prodi yang berbeda. Atau juga bisa melaksanakan kerjasama dengan mitra melalui magang dan menggunakan berbagai metode, khususnya metode pemecahan kasus dan berbasis proyek. Ya. Jadi ini dari kurikulum Bapak dan Ibu ya, ini indeks kinerja utama untuk penilaian perguruan tinggi diantaranya terkait dengan ini. Ya. Bagaimana kita memberikan implementasi kurikulum MBKM di program studi kita. Nah, ini Bapak dan Ibu sambil promosi mungkin ya, mohon maaf, ini kami ya akan melakukan lomba simulasi mengajar bagi teman-teman yang berminat, silahkan gitu ya. UPI memfasilitasi tadi untuk mencapai indeks kinerja itu terkait dengan perolehan prestasi-prestasi dalam bidang non-akademik. Halo mahasiswa, cita-cita kamu mau jadi seorang guru? Suka banget mengajar? Coba buktikan kemampuanmu, ikuti lomba simulasi mengajar yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Lomba terdiri atas lomba simulasi mengajar guru kelas dan lomba simulasi mengajar guru mata pelajaran. Dapatkan hadiah menarik serta ikuti ketentuan dan syaratnya ya. Informasi lebih lanjut kunjungi lombasimulasimengajar.upi.edu. Daftarkan diri kamu sekarang.
Buktikan bahwa kamu adalah calon pengajar masa depan. Halo mahasiswa. Oke, sementara itu Bapak dan Ibu, tadi ada sponsor sedikit. Teman-teman dari berikan program Inggris ya, silakan mengikuti kegiatan itu ya. Sehingga mungkin dapat mendongkrak UBD. Terima kasih Pak Peri. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Rudi Susilana MSI yang telah menyampaikan materi. Mohon maaf Pak, ditunggu sebentar karena ada pertanyaan dari peserta webinar. Tadi kan Bapak juga telah menyampaikan bahwa salah satu ciri utama dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah adanya hak untuk belajar di luar program studi. Nah, ini ada pertanyaan dari Bapak Hengki. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkonversikan SKS dari program studi atau mata kuliah yang berbeda yang tadi Pak, seperti yang kita bilang tadi bahwa hak dari mahasiswa adalah belajar di luar dari program studi asalnya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk mata kuliah di program studi dari luar, ya, artinya kan berarti mahasiswa ngambil misalnya di sini di PT yang di program studi yang berbeda di PT luar ataupun di PT sendiri. Bagaimana dengan transkrip nilainya misalnya kan nanti? Apakah perlu dikonversi? Tidak, Pak. Jadi tidak perlu dikonversi. Nanti akhirnya di dalam transkrip nilai prodi kita, mahasiswa itu bisa berbeda-beda. Ya. Jadi dia ditambah bawaannya 20 SKS dari prodi yang berbeda ya di perguruan tinggi kita sendiri maupun di perguruan tinggi lain. Jadi nggak ada masalah. Ya. Karena umumnya kalau di prodi yang sama kan relatif sama mata kuliahnya. Nah, untuk ini apalagi ini nggak ada masalah gitu ya. Ini kalau ini mungkin tinggal di asosiasi program studi kira-kira misalnya mata kuliah itu sejalan ya atau mungkin berdekatan dengan mata kuliah apa. Jadi tidak perlu mengkonversi mata kuliah untuk tadi ya mengambil mata kuliah di prodi yang berbeda di dalam maupun di luar PT. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi jawabannya triknya adalah kita mencari ketika menyusun kurikulum mencari mata kuliah yang memang sejalan searah seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin nanti kita akan kembali lagi jika memang ada pertanyaan lebih lanjut tentang materi yang Bapak sampaikan, mungkin nanti bisa disampaikan via email ke Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu peserta, iya Pak. Terima kasih sama-sama. Baik. Kalau ada apa-apa silakan email. Baik Bapak. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak Ibu peserta webinar, materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Susilana MSI tadi akan kita kirimkan via chat room. Jadi nanti Bapak Ibu bisa download sendiri. Baik, terima kasih Bapak sekali lagi. Kita lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Pupung Purnawarman MSED PhD yang akan menyampaikan materi tentang penerapannya. Kalau tadi kita tentang mendalami bagaimana kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri, sekarang kita akan membahas bagaimana penerapannya di program studi yang akan disampaikan oleh Bapak Pupung Purnawarman MSED PhD. Sebelum kita mulai materi yang kedua ini, saya mau membacakan sedikit tentang profil dari Bapak Pupung Purnawarman. Bapak Pupung Purnawarman ini adalah President of AIC, the Association of Indonesian Scholar of English Education. Beliau lulusan S3 dari Virginia Tech, Amerika Serikat pada tahun 2011. Kemudian S2-nya juga diselesaikan di Amerika Serikat di tahun 2004. Kemudian S1-nya diselesaikan di Institut Ilmu Pendidikan Bandung
pada tahun 1995. Bapak ini lahir di Cirebon pada tanggal 13 Oktober 1968 dan sekarang bekerja di Universitas Pendidikan Indonesia. Langsung saja kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Pupung Purnawarman, MSED, PhD. Baik, terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama sharing, mendampingi Pak Rudi ini, kolega dan senior saya di UPI, untuk sharing tentang MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Pertama-tama yang terhormat Ibu Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Aryana, yang terhormat Bapak Wakil Rektor yang mewakili Bu Rektor, juga yang terhormat Pak Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, Profesor Waspodo, PhD, yang terhormat Ibu Kaprodi, Ibu Komala Dwi Saputri, dan Pak Ferry serta para dosen di FKIP, juga di luar FKIP yang mungkin bergabung pada kesempatan webinar ini. Pertama-tama izinkan saya untuk share screen, dan saya mohon izin juga kepada Pak Rudi bahwa ada beberapa slide mungkin yang akan saya tayang ulangkan begitu, supaya nanti berkait dengan pembahasan yang terkait dengan prodi. Ini untuk ngecek saja apakah suara saya jelas terdengar ke sana, Pak? Iya, Bapak, jelas terdengar, Pak. Terima kasih. Oke, saya akan share screen dulu. Bentar, ini kelihatannya salah, maaf. Oke. Ya. Baik, apakah sudah muncul di layar teman-teman di sana? Ya, sudah muncul. Ya. Oke, baik. Saya kebetulan mendapatkan amanat untuk menyampaikan tentang bagaimana menerapkan kurikulum MBKM pada program studi sastra Inggris. Mudah-mudahan nanti yang akan disampaikan relevan, dan selain nanti ada hal-hal yang sifatnya agak umum, tetapi nanti kemudian akan mengerucut ke contoh-contoh penerapan kurikulum MBKM di beberapa program studi di UPI, begitu ya. Baik. Ya, tadi sebagaimana disebutkan